Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat untuk selalu meningkatkan takwa, dan takwa pada hari ini berkaitan dengan sikap seorang muslim terhadap sesuatu yang kecil. Jangan menganggap sepele atas apa yang diberikan orang, walau pemberian orang itu harganya murah. Sidang Jumat rahimakumullah, kondisi orang Arab sebelum Rasulullah SAW diutus terdiri dari berbagai suku, berbagai pemeluk agama, dan berbagai bangsa. Tapi ada kebiasaan orang-orang Arab itu adalah saling memberikan hadiah. Dan memberikan hadiah kepada sesama umat itu tidak terbatas oleh waktu, baik bulan, tahun maupun hari. Mereka selalu punya prinsip tahabu, maka salinglah memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Tapi kadang-kadang pemberian tersebut dinilai oleh penerimanya tergantung kepada kualitas yang diberikan itu. Maka Rasulullah SAW memperbaiki kebiasaan penilaian rendah atau penilaian kecil terhadap barang yang murah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang wafat tahun 256 dari Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah. Rasulullah SAW bersabda, ya nisa al-muslimat la tahkiranna jarah li jaratiha walau firsina syatin. Wahai wanita-wanita muslimah, janganlah engkau sepelekan, jangan engkau anggap hina, jangan engkau anggap rendah atas pemberian tetanggamu atau atas pemberian siapapun, walaupun pemberian itu berupa barang yang murah senilai kuku kambing. Sidang Jumat rahimakumullah, di sini dipanggil oleh Rasulullah SAW perempuan. Karena memang kaum wanita di masyarakat jahiliyah itu dianggap rendah, dianggap barang kedua atau manusia di bawah kaum pria. Maka justru Rasulullah SAW mengangkat derajat kaum wanita.
Maka yang dipanggil adalah ya nisa al muslimat, wahai kaum wanita muslim. Jadi makna pertama merupakan pengangkatan derajat kaum muslimin, wanita muslimah yang biasa dianggap rendah, sampai ada istilah wa'dul banat, membunuh anak-anak perempuan. Oleh Rasulullah SAW diangkat derajat kaum wanita, karena wanita itu memiliki derajat yang sama di dalam urusan ibadah. Hanya hak dan kewajiban yang berbeda. Dan hak dan kewajiban berbeda itu tergantung kepada keadilan. Jadi kalau surat An-Nisa ayat 35 menandaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum pria itu sebagai pemimpin bagi kaum wanita, itu ada kelanjutannya. Apabila kaum pria itu bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, apabila kaum pria itu mempunyai kelebihan di atas wanita, maka dia jadi pemimpin. Penyebab yang kedua, jadi pemimpin, jadi qawam itu wabima anfaqu min amwalihim, karena kaum pria menanggung segala kebutuhan wanita, karena menanggung baik sandang, papan maupun pangan. Pangan, papan maupun sandang ditanggung semuanya oleh laki-laki, maka dia jadi pemimpin. Tapi kalau zaman modern ini banyak yang terbalik, karena lapangan kerja banyak kaum wanita. Kalau pendaftaran pekerjaan baik PNS maupun tempat-tempat pegawai yang lainnya lebih banyak kaum wanita yang diterima, maka otomatis yang memberi nafkah di dalam rumah tangga banyak kaum wanita. Maka oleh karena itu qawam tersebut akan terbatas. Maka disitulah ada perjuangan kaum wanita untuk kesetaraan, khususnya berkaitan dengan keadilan, bahwa hak dan tanggung jawab itu harus sesuai, harus adil. Jangan haknya kecil tapi kewajibannya besar. Jangan juga haknya terlalu besar padahal kewajibannya kecil. Maka hak dan tanggung jawab itu diatur sesuai dengan keadilan. Maka kalau mereka sadar akan nilai yang terkandung di dalam Al-Quran qawwamun 'alan nisa berkaitan dengan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, serta wa bima anfaqu min amwalihim, itu ditentukan oleh keadilan, maka tentu tidak akan banyak perceraian seperti sekarang ini, banyak krisis antara rumah tangga kaum wanita dengan kaum pria. Itu salah satu makna panggilan ya nisa al muslimat, wahai wanita-wanita muslim. Ini mengangkat derajat kaum wanita bahwa haknya harus sesuai dengan kewajibannya. Kemudian di sini ada konteks kesederhanaan. Maka kesederhanaan itu digambarkan oleh Rasulullah, walau firsin syatin, walaupun pemberian itu berupa barang yang nilainya rendah. Kuku kambing itu tentu saja adalah barang yang murah, barang yang dianggap sepele oleh masyarakat. Tetapi kalau itu memberikan hadiah, maka jangan dianggap sepele, karena bukan nilai atau bukan kualitas harganya, tetapi niat di dalam hatinya. Karena pemberi itu memiliki derajat tertinggi di dalam syariat Islam. Rasul bersabda, al-aidi salasah, tangan itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah yadullah, itu adalah tangan Allah. Yang kedua derajatnya adalah yadul mu'ti, yaitu tangan yang memberi. Dan yang ketiga adalah yadus sa'il, tangan yang minta.
Jadi kalau begitu, tangan pemberi itu derajatnya nomor 2 dari Allah. Allah memiliki tangan derajat tertinggi, maka ada tangan manusia yang tertinggi di bawah Allah, yaitu yadul mu'ti, tangan orang yang memberi. Maka di sini pemberiannya pun asalkan dia niat secara ikhlas mencari ridho Allah, maka harus dihargai, harus dinilai. Karena tangan pemberi selalu mulia dibanding tangan yang sa'il atau yang minta. Kemudian sidang Jumat rahimakumullah, hadis ini tentu saja mengandung makna. Selain tadi simbol kesederhanaan dan simbol jenis pemberian, tapi juga relevansi hadis dengan budaya berbagai masyarakat. Karena di situ sebelum Rasulullah SAW diutus, derajat wanita dianggap rendah, maka diangkat oleh Rasulullah SAW memiliki derajat tertinggi sehingga dipanggil ya nisa al-muslimat. Kemudian pelajarannya tentu saja menghindari kesombongan, baik sombong antara pria kepada wanita, baik pria kepada pria maupun wanita dengan wanita. Kemudian juga jangan sampai kesombongan karena melihat ada pemberian yang lebih rendah lalu kita hinakan. Karena kita harus menilai pemberinya, bukan barang yang diberikannya. Kemudian historisnya tentu saja kita mengingat sejarah, bahwa hadis ini ada latar belakang sejarah untuk meningkatkan derajat yang biasa dihina, baik derajat orang per orang maupun pemberiannya. Sidang Jumat rahimakumullah, nilai berikutnya adalah menghargai pemberian orang, walaupun pemberian itu nilainya kecil. Maka hadis ini mengajarkan bahwa sekecil apapun pemberian tidak boleh diremehkan. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu menghargai setiap bentuk kebaikan, tidak peduli besar atau kecil. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti kuku kambing saja, kalau itu pemberian harus dinilai, harus dihargai oleh kita. Yang kedua adalah pentingnya silaturahim dalam kepedulian sosial. Jadi adat kebiasaan historis orang Arab senang memberi, maka itu perlu dilestarikan pemberiannya. Jangan sampai enggan untuk memberi, walaupun yang kita miliki itu barangnya murah. Asalkan tentu saja kita pilih-pilih kepada siapa yang kira-kira membutuhkan. Kemudian yang keempat adalah menghindari kesombongan tersebut. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja masih banyak nilai yang terkandung dari hadis ya nisa al-muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsin syatin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aidi salasun fayadullah al-ulya wa yadul mu'ti allati taliha wa yadus sa'il as-sufla fa'til fadla
wala ta'jiz an nafsik. Sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dari kedua hadis yang saya sampaikan tadi. Pertama adalah mengangkat derajat kaum wanita di hadapan kaum muslimin sehingga panggilannya ya nisa al-muslimat. Kedua, mengajarkan kepada kita agar senang memberikan hadiah, sebab hadiah itu bisa menjalin silaturahim dan saling menyayangi, saling mencintai. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu menghargai atas pemberian orang, walaupun pemberian itu nilainya murah, nilainya rendah, seperti dilambangkan oleh Rasul. Contohnya adalah kuku kambing. Kemudian nilai pemberian di sisi Rasul, di sisi Allah akan selalu meraih derajat, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-aidi salasah, tangan itu ada dua macam. Yang pertama adalah fayadullah al-ulya, tangan Allah yang maha pemberi selama-lamanya. Yang kedua adalah wayadul mu'ti, tangan pemberi, allati taliha, itu merupakan derajat yang kedua dari tangan Allah. Dan yang tangan ketiga adalah yadus sa'il as-sufla, tangan peminta. Yang minta itu nilai tangannya rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, supaya kita meraih derajat tertinggi di sisi Allah, fa'til fadla wala ta'jiz an nafsik, berikanlah suatu kelebihan kepada siapapun yang membutuhkan, dan jangan menganggap hina atas dirimu sendiri. Sidang Jumat rahimakumullah, mari kita tutup khutbah ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin wal muslimat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.